ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات في الدين rahimanillah wa iyyakum jami'an. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang tak terhingga tentunya, yang apabila kita ingin menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tentu tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali lanjutkan kisah dari An-Nu'man bin Muqarrin, yang mana pada pekan lalu kita belum selesaikan kisahnya karena waktu yang sudah masuk waktu Isya pada saat itu dan kisahnya masih cukup panjang. Nah, kita sedikit ulang kisah dari An-Nu'man bin Muqarrin ini, bahwasanya beliau An-Nu'man bin Muqarrin itu berasal dari Bani Muzainah, yang mana Bani Muzainah ini suatu kabilah yang tinggal di jalanan menuju ke Yathrib atau Madinah, dan mereka tinggal di jalanan yang dilalui oleh orang-orang yang ingin bepergian dari Madinah atau dari Yathrib menuju Mekah, dan begitu pun sebaliknya. Dan mereka lebih dekat daerahnya ke Yathrib, ke Madinah pada saat itu. Dan para jemaah sekalian, Nu'man bin Muqarrin ini adalah pemimpin dari kabilah Muzainah tersebut yang sangat disegani, dan sampai akhirnya berita Rasulullah SAW itu sampai ke telinga dari Nu'man bin Muqarrin ini, dan telah mengetahui bahwasannya Mus'ab bin Umair dan juga Abdullah bin Umi Maktum telah berdakwah terlebih dahulu di Madinah, telah memeluk agama Islam, banyak yang memeluk agama Islam. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ke Yathrib, maka ini pun terdengar oleh Nu'man bin Muqarrin. Dan pada saat itu berita yang sampai kepada Nu'man bahwasanya Rasulullah, pokoknya segala berita yang sampai tentang Rasulullah semuanya baik-baik. Yang datang kepada Nu'man semua berita yang baik-baik tentang Rasulullah, sehingga akhirnya Nu'man bin Muqarrin sendiri menjelaskan kepada kaumnya, pada masyarakatnya, bahwasanya besok akan menemui Rasulullah di Madinah untuk memeluk agama Islam. Barang siapa yang ingin ikut silahkan siap-siap, besok ikut sama aku menemui Rasulullah di Madinah, di Yathrib. Dan pada esok harinya ternyata yang ingin ikut bersama beliau bukan hanya 1-2, bukannya 10-20 orang, tapi sebanyak 400 fursan, penunggang kuda dari Bani Muzainah ini yang ingin mengikuti langkah dari Nu'man bin Muqarrin menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Setelah mereka mendatangi Rasulullah, mereka pada saat itu sedang dalam musim kemarau, jadi tidak ada pertanian yang dihasilkan dari kabilahnya. Begitupun hewan-hewan yang mereka biasa peras susunya pun juga tidak mengeluarkan susu, sehingga hanya sedikit sekali oleh-oleh yang dibawa oleh Nu'man bin Muqarrin beserta para jamaahnya, para pengikutnya di sini, kaumnya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah bahwasanya yang mereka bawa itu adalah yang merupakan dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk yang mendapatkan
doa dari Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala terima apa yang telah mereka berikan kepada Rasulullah, dan sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ini. Nah, sehingga setelah Nu'man bin Muqarrin ini masuk Islam, semua peperangan yang dilalui oleh Rasulullah tidak satupun yang terlewati oleh Nu'man bin Muqarrin, tentu beserta para pengikutnya di sini, kaumnya. Tidak ada satu peperangan pun yang terlewatkan. Terus membela Rasulullah SAW. Begitupun ketika Rasulullah meninggal pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, yang pada saat itu banyak sekali orang-orang yang murtad keluar dari Islam, banyak yang mengaku nabi-nabi palsu, banyak yang mengaku nabi yang mengaku nabi, dan mereka adalah nabi-nabi palsu. Dan yang ketiga adalah banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Inilah 3 golongan pada masa Abu Bakar Siddiq yang memang menjadi musuh kaum muslimin, yang mengaku nabi, yang murtad, dan yang tidak mau membayar zakat. Dan pada saat memerangi orang yang murtad ini, maka An-Nu'man bin Muqarrin ini pun menjadi garda terdepan yang ikut bersama Khalifah Abu Bakar Siddiq memerangi mereka. Dan yang paling menakjubkan adalah kisah ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Al-Faruq, menjadi khalifah, ketika ingin menguasai Persia, dan ketika pada saat itu Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan Nu'man bin Muqarrin ini untuk menemui Raja Persia, untuk mendakwahinya masuk Islam, ditawarkannya tentang Islam, indahnya syariat Islam, hukum-hukum Islam disebutkan. Intinya Islam adalah rahmatan lil alamin, dan mengajak mereka masuk Islam. Dan tapi mereka enggan, sehingga disampaikanlah kalau tidak mau maka haruslah membayar jizyah. Kemudian mereka pun enggan, dan akhirnya mau tidak mau terjadilah perangan antara mereka. Dan pada peperangan yang pertama, di sini kaum muslimin mendapatkan kemenangan, Dan inilah yang kita sampaikan pada pekan lalu, pada peperangan Al-Qadisiyah yang pertama, yang mana pada saat itu bangsa Persia, pasukan Persia membuat parit yang besar, antara Qadisiyah dengan daerah yang di luarnya. Akan tapi singkat cerita, kaum muslimin alhamdulillah bisa mengalahkan mereka pada perang Qadisiyah yang pertama ini, sehingga banyak di antara pasukan Persia yang meninggal dan memenuhi parit-parit yang mereka buat sendiri. Nah, ini kisah kita pekan lalu. Kita lanjutkan. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, lam yastakinil furs li hazimatil Qadisiyah. Setelah tadi perangan Qadisiyah yang pertama, orang-orang Persia, pasukan Persia mendapatkan kekalahan, maka mereka tidak tinggal diam, karena kekalahan di peperangan Qadisiyah pertama tadi. Fajama'u jumu'ahum wajayashu juyushahum. Maka Raja Persia kembali menyiapkan pasukannya dengan menambah jumlah pasukan dari rakyat biasa, atau kita katakan mungkin sebagai orang-orang yang disiapkan untuk berperang juga selain tentara, milisi, atau apalah istilahnya bahasa kita. Nah, hatta tamala lahum 150 alfan min asyidda'il muqatilin, sampai akhirnya terkumpul pasukan sebanyak 150.000 pasukan yang siap berperang di bawah pasukan Persia yang pada saat itu nama panglimanya adalah Rustum. Nah, falamma waqafa al-Faruq ala akhbari hadzal hasydil azim, azama an yamdiya ila muwajahati hadzal khatar. Nah, hadzal khataril kabir bi nafsihi. Sehingga ketika sampai berita ini kepada Umar bin Khattab yang ada di Madinah,
tentang jumlah pasukan yang sangat besar ini sebanyak 150.000, maka ya Umar bin Khattab bertekad ingin mengikut, ya ingin langsung menghadapi ya pasukan yang banyak ini, ingin langsung menghadapi ya al-khatar, ya, bahaya yang besar ini, ya ingin ikut berperang ya Umar bin Khattab setelah mendengar jumlah pasukan sebanyak ini. Walakin wujuhal muslimin tsannahu an dzalik. Akan tapi ya para pemuka kaum muslimin, ya para sahabat yang pada saat itu masih hidup, ya yang lebih senior dari Umar bin Khattab, yang memiliki tentu kedudukan di mata Umar bin Khattab, ya melarang Umar untuk ikut. Ya. Wa asyaru alaihi an yursila qa'idan yu'tamadu alaihi fi mithli hadzal amril jalil. Akan tapi ya para sahabat yang senior ini mengisyaratkan kepada Umar bin Khattab untuk mengutus seorang qaid, seorang pemimpin ya pasukan yang memang yu'tamadu alaihi, yang memang ya sudah mu'tamad, sudah diakui ya kehebatannya, ya untuk fi mithli hadzal amril jalil, untuk memimpin ya urusan yang besar ini, yaitu peperangan yang akan dilalui ya dengan jumlah lawan yang sangat besar ini. Faqala Umar, ya maka Umar bin Khattab mengatakan kepada para sahabat, asyiru alayya birajulin liwallihi dzalika ats-tsaghar, ya berikanlah aku petunjuk, ya siapakah laki-laki ya yang akan aku jadikan untuk ya memimpin pasukan yang akan melawan musuh yang besar ini. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, anta a'lamu bi jundika ya Amirul Mukminin, engkau lebih mengetahui bagaimana ya pasukan kaum muslimin, wahai ya Amirul Mukminin. Faqala, maka Umar bin Khattab mengatakan, wallahi la waliyan ala jundil muslimin rajulan, ya demi Allah akan aku jadikan ya seorang laki-laki untuk memimpin kaum muslimin, ya yakunu idza taqa jam'an asbaqa minal asinnah. Intinya yang paling berpengalaman, ya asbaqa minal asinnah, yang paling berpengalaman ya untuk menghadapi peperangan. Siapa? Huwa Nu'man ibnu Muqarrin al-Muzani. Dialah Nu'man bin Muqarrin al-Muzani, menjadi pemimpin utama dalam peperangan Qadisiyah yang kedua ini, menghadapi pasukan Persia yang berjumlah 150.000. Ya, faqalu, maka para sahabat mengatakan, huwalaha, memang dialah orangnya yang paling pas untuk memimpin pasukan. Fakataba ilaihi yaqul, kemudian Umar bin Khattab menuliskan surat kepadanya, ya, dan di suratnya mengatakan, min Abdillah Umar bin Khattab ila Nu'man bin Muqarrin, dari Abdullah, ya. Beliau tidak menyebutkan dari Amirul Mukminin, ya, tapi dari Abdullah, dari seorang hamba Allah, yaitu Umar bin Khattab, kepada Nu'man bin Muqarrin. Isinya ya setelah memuji Allah, setelah bersalawat, amma ba'd fa innahu balaghani anna jumu'an minal a'ajim katsiratan qad jama'u lakum bi madinati Nahawan. Ya, sungguh telah sampai kepadaku berita bahwasannya ya pasukan dari orang asing tadi, al-a'ajim, orang asing, maksudnya pasukan Persia, itu sangat banyak sekali ya jumlahnya, ya. Dan mereka telah berkumpul di kota namanya Nahawan. Nah, fa idza ataka kitabi hadza fasir bi amrillah. Nah, ketika telah sampai suratku ini kepadamu, ya maka mulailah kau berjalan ya bi amrillah, ya untuk melaksanakan perintah Allah, wa bi aunillah, dan dengan pertolongan Allah, wa bi nasrillah, dan dengan bantuan dari Allah, biman ma'aka minal muslimin, dengan orang-orang yang ada bersamamu dari pasukan kaum muslimin. Wala tu'tihum wa'ra fatu'dhiyahum, janganlah engkau berlama-lama, ya karena itu bisa jadi akan ya menyusahkan mereka, ya maksudnya segera, ya. Fa inna rajulan wahidan minal muslimin ahabbu ilayya min 100,000 dinarin. Ya. Ketahuilah bahwasannya yang sesungguhnya seorang laki-laki kaum muslimin, seorang prajurit kaum muslimin itu lebih aku cintai daripada ya 100.000 dinar.
kata Umar bin Khattab. Maksudnya jagalah mereka, ya. Satu orang pasukan kaum muslim ini sangat berharga, ya. Aku anggap ini sangat berharga, lebih berharga dari uang sebanyak 100.000 dinar. Wassalamualaikum. Semoga keselamatan, ya, menyertaimu. Nam habba Nu'man bi jayshihi lil liqa'il adu wa arsala amamahu tala'i min fursanihi litakshifa lahu at-tariq, ya. Kemudian Nu'man setelah mendapatkan surat ini, ya, singkat cerita, bersegera, ya, menyiapkan pasukannya untuk, ya, berjumpa dengan musuhnya, ya. Maka sebelum itu Nu'man bin Muqarrin ini mengutus terlebih dahulu, ya, Tola'i ini seperti mata-mata, ya, yang apa? Yang diperintahkan untuk berjalan terlebih dahulu supaya mengetahui bagaimana, ya, medan atau jalan untuk menuju ke Nahawan ini, ya. Ditakshifalahu tariq, supaya, ya, mengetahui dan menguasai bagaimana, ya, kondisi jalan. Falamma iqtaraba al-fursan min Nahawan, ya, tawaqqafat khuyuluhum. Dan ketika pasukan, ya, yang diutus pertama kali ini, ya, sebagai, ya, mungkin kita bilang sebagai intelijennya, ya, mencari-cari berita terlebih dahulu, ya, telah dekat ke kota Nahawan, maka tiba-tiba kuda mereka itu berhenti, nggak mau jalan lagi, ya. Fadafa'uha falam tandafi. Terus mereka paksa kudanya jalan, tapi nggak mau juga tetap, ya. Fanazalu an zuhuriha liya'riful khabar. Akhirnya mereka pun turun dari kudanya, kemudian, ya, dia supaya mengetahui apa yang terjadi, ya. Fawajidu fi hawafiril khayli shadaya minal hadid tushbihu ru'usal masamir. Ternyata mereka dapatkan di tapak kaki kudanya itu ada apa? Ada serpihan dari besi, ya. Tushbihu ru'usal masamir, yang menyerupai kepala dari apa? Dari mismar, paku, ya, yang tertancap-tancap di telapak kaki kudanya ini. Fil ard fa idzal ajam qad natharu fi durubil muaddiyah ila Nahawan. Dan ketika mereka melihat ke tanah, ya, jalanan yang menuju ke Nahawan, ternyata mereka lihat bahwasanya orang-orang Persia telah menebarkan paku tadi, serpihan besi tadi, ya, di jalanan sampai menuju ke Nahawan, ya. Hasakal hadid itu serpihan, ya, besi. Liya'uqul fursan wal musyata anil wusul ilaiha, untuk, ya, ya'uqu itu memperlambat, ya, pasukan berkuda, kemudian orang-orang yang berjalan, ya, untuk sampai ke pusat kota Nahawan, supaya lambat, ya, nggak bisa jalan cepat karena ada istilahnya peranjau. Nah, kemudian akhbar al-fursan an-Nu'man bima ra'au. Kemudian, ya, pasukan yang tadi memata-matai ini, ya, memberikan kabar kepada an-Nu'man, ya, nggak semuanya pulang kan, tapi hanya berapa yang kembali, kemudian mengabarkan kepada an-Nu'man, ya, dari apa yang mereka lihat, ya. Wa talabu minhu an yumiddahum bi ra'yihi, dan mereka meminta pendapat dari Nu'man ini, apa yang harus mereka lakukan, ya. Maka apa? Fa amarahum bi an yaqifu fi amakinihim. Maka Nu'man memerintahkan agar mereka tetap tinggal di, ya, tempat tadi, ya. Wa an yuqidun niran fil laili liyarahumul adu, dan supaya mereka menyalakan api yang besar, ya, pada malam hari, supaya musuh-musuh bisa melihat, ya. Saya bisa melihat, di sana ada api, berarti sudah ada pasukan. Wa inda dzalik yatadhaharuna bil khaufi minhu wal hazimati amamahu, ya. Dan ketika itu, ya, tujuannya untuk itu, yatadhaharun, supaya musuh itu bisa jelas melihat, ya, di sana, dan itu tujuannya untuk apa? Bil khauf, untuk menakut-nakuti juga, ya. Nah, wal hazimata amamahu, dan, ya, menampakkan kekalahan sudah ada di tangan mereka, ya. Liruhu bil lihaqi bihim wa izalati ma zara'ahu min hasakil hadid, ya. Dan tujuannya untuk menipu musuh, ya, menipu orang-orang pasukan Persia ini, supaya mereka segera menemui
pasukan kaum muslimin, ya. Dan dengan itu mereka tentu ketika ingin lewat, ya, mereka bersihkan terlebih dahulu ranjau yang telah mereka pasang, ya. Nah, wajazatil hailatu 'alal furs, dan ya strategi ini berhasil, ya. Fama in ra'au tali'ata jayshil muslimin tamdi munhazimatan amamahum, ya, hatta arsalu ummalahum fakanna suturuk minal hasad fakaru alaihimul muslimun wahtalu tilka turuk, ya. Dan ketika mereka melihat, ya, pasukan tadi, ya, pasukan pertama kaum muslimin untuk memata-matai ini, maka mereka segera tamdi munhazimatan, mereka kabur langsung, ya, nggak jadi menyerbu. Ternyata pasukan yang disiapkan kaum muslimin untuk memata-matai ini tidak sedikit, banyak. Setelah mereka lihat, langsung mereka kembali kabur, ya. Hatta arsalu ummalahum, sampai mereka memerintahkan, ya, para pekerjanya itu untuk membersihkan jalanan sebersih-bersihnya, karena mereka mau kabur kembali ke pusat kota Nahawan, ya. Maka dibersihkanlah jalan-jalan dari ranjau tadi oleh orang Persia sendiri, ya. Faqaru alaihimul muslimun wahtalu tilka durur, maka kaum muslimun akhirnya bisa lewat dengan bebas di jalanan tadi tanpa takut terkena ranjau lagi. Nah, jadi ya ini siasat, ya, siasat perang. Nah, kemudian askar Nu'man ibn Muqarrin bi jayshihi ala masyarif Nahawan wa azama ala an yubaghita aduwwahu bil hujum. Maka ya, ketika telah sampai lagi berita kepada, ya, Nu'man bin Muqarrin tentang keadaan jalan menuju kota Nahawan tadi, maka, ya, Nu'man bin Muqarrin pun segera menyiapkan, ya, pasukannya untuk menuju Nahawan, ya, dan bertekad ingin menyerbu mereka yubaghit, itu secara mendadak, ya. Yubaghit ta'aduwahu an azama ala an yubaghit ta'aduwahu bil hujum, ingin menyerang mereka, ya, menyerang musuh secara mendadak. Faqala li junudihi, maka Nu'man bin Muqarrin mengatakan kepada pasukannya, inni mukabbirun salasan, ya, aku akan bertakbir 3 kali, katanya. Fa idza kabartul ula falyatahayya man lam yakun qad tahayya. Takbir yang pertama, ya, barang siapa yang belum siap maka segeralah dia bersiap-siap, ya. Intinya takbir pertama siap siaga, ya. Wa idza kabartu tsaniyata falyashdud kullu rajulin minkum silahahu ala nafsihi. Jika takbir yang kedua, ya, maka, ya, setiap pasukan harus menyiapkan menyiapkan senjatanya, ya. Takbir kedua intinya siapkan senjata, ya. Fa idza kabartu tsalitsa, ya, ketika aku takbir yang ketiga, fa inni hamilun ala andaillah fahmilu ma'i. Takbir ketiga, maka pada saat itu aku langsung menyerang musuh-musuh Allah. Maka setelah itu kalian pun harus menyertaiku, ya. Ikut bersertaku untuk menyerang juga, ya. Nah, kabar Nu'man bin Muqarrin takbiratihi as-salas. Pada saat itu Nu'man bin Muqarrin pun, ya, seperti yang tadi dia seperti yang beliau sebutkan tadi dengan takbir yang 3 kali ini, ya. Setelah takbir yang ketiga, nah, indafa fi sufufil adu, ya, ka'annahu laythu adiyan. Maka setelah takbir ketiga, ya, Nu'man langsung lompat di barisan, ya, musuh. Nah, bisa jadi perang ini dilakukan bukan dalam waktu terang benderang, ya. Bisa jadi mungkin perangan ini dilakukan pada waktu menjelang subuh biasanya, ya. Supaya dalam rangka untuk mengejutkan pasukan musuh supaya mereka tidak dalam keadaan siap-siap, ya. Inilah strategi dari Nu'man bin Muqarrin tadi, ya, menyerang musuh secara mendadak. Nah, langsung lompat ke barisan musuh, ya, karena laythu adian, seperti, ya, maka, ya, diibaratkan seperti singa yang sedang singa liar, ya. Nah, wa tadafaqa wara'ahu junudul muslimin tadafuqas sail, maka di belakangnya diikuti oleh pasukan
kaum muslimin, ya, mengalir begitu banyak. Akan sebutkan di sini tadafuqus sayl, seperti mengalirnya apa? Banjir, ya, seperti banjir yang begitu banyak, ya. Nah, wadarat bainal fariqaini rohama arokatin dorusin, ya, maka terjadilah antara dua kelompok ini peperangan, ya, yang dahsyat, peperangan yang luar biasa. Qallama syahida tarikhul hurub laha nadhiran, ya, yang mungkin apa? Merupakan peperangan yang terbesar yang ada di sejarah, ya. Peperangan secara apa? Langsung, ya, yang dicatat oleh sejarah, perang Qadisiyah ini, ya. Kaum muslimin tidak disebutkan di sini berapa jumlah kaum muslimin, dan tapi pasukan dari Persia, ya, disebutkan tadi jumlah pasukan mereka sebanyak 150.000 pasukan. Nah, fatamazzaqa jayshul fursi syarra mumazzaqin, maka, ya, pasukan orang Persia ini terpecah-pecah, ya, terpecah belah, ya. Wa mala'at qatlahu sahla wal jabal, dan, ya, pasukan mereka yang terbunuh ini banyak sekali, memenuhi apa? Memenuhi padang, maksudnya memenuhi dataran yang rata, begitupun wal jabal, gunung-gunung, bukit-bukit, penuhi, ya, banyak pasukan Persia yang meninggal. Wasalat tima'uhu fil mumarrati wad durub, dan, ya, darah-darah mereka itu, ya, saking banyak yang meninggal itu apa? Dikatakan di sini mengalir, ya, memenuhi jalan-jalan, ya, yang ada di sekitarnya, jalan-jalan dan tanah-tanah yang ada di sekitarnya ini. Maka, ya, ketika pada saat itu fazaliqa Jawadun Nu'man bin Muqarrin bid-dima fasuri'a, saking banyaknya darah di mana-mana, maka kaki dari Nu'man bin Muqarrin ini terpeleset ketika sedang, ya, mengayun-ayunkan pedangnya, terpeleset, ya, karena apa? Menginjak darah tersebut, dan akhirnya apa? Terpeleset, akhirnya terjatuh, ya, wasuri'ah, terbanting, terpelanting, ya. Fa usiba Nu'man nafsuhu isabatan qatilatan, dan itu ini dimanfaatkan oleh musuh, ya, maka mereka akhirnya apa? Menikam Nu'man bin Muqarrin yang sedang terjatuh tadi ini, ya, dengan tikaman yang membuat Nu'man bin Muqarrin ini meninggal dunia, ya. Fa akhadha akhuhu al-liwa min yadihi, maka pada saat itu saudara dari Nu'man bin Muqarrin ini, ya, yang pada saat memeluk agama Islam, ya, yang kita sebutkan itu jumlahnya ada 10, ya, dengan Nu'man bin Muqarrin ada 11 dari satu ayah. Tidak disebutkan dari berapa ibu, tapi dari satu ayah ada 10 saudaranya yang apa? Masuk Islam. Maka salah satunya ini ikut perang Qadisiyah juga, dan melihat bahwasannya, ya, Nu'man bin Muqarrin sebagai pemimpin utama pasukan apa? Telah terbunuh. Maka, ya, saudaranya ini tidak disebutkan namanya segera mengambil, ya, al-liwa, yaitu panji atau bendera yang memang dipegang oleh Nu'man bin Muqarrin ini, ya, wasajjahu bi burdatin kanat ma'ahu, dan menutupkan ke wajah dari Nu'man bin Muqarrin ini, ya. Wa katama amra masra'ihi minal muslimin, dan, ya, saudaranya ini menyembunyikan kabar tentang, ya, meninggalnya siapa? Nu'man bin Muqarrin ini, yang mana beliau pada saat itu sebagai pasukan, ya, kaum muslimin, ya, supaya, ya, terus melanjut perangan ini, ya, meskipun apa? Pemimpin utamanya pada saat itu sudah terbunuh, ya. Nah, walamma tamma nasrul kabir alladhi sammahu muslimun fathul futuh, ya. Dan ketika, ya, peperangan telah selesai dan kemenangan, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kemenangan yang besar ini Allah berikan kepada kaum muslimin, ya, yang mana pada saat itu perang Qadisiyah ini dikenal dengan fathul futuh, ya, kemenangan dari kemenangan-kemenangan, maksudnya kemenangan yang paling besar menghadapi pasukan musuh yang sangat besar, ya. Setelah mereka selesai, ya, pasukan Persia apa? Sudah kabur lagi terbirit-birit, yang ditawan pun juga banyak, ya, yang meninggal juga banyak. Ya, intinya perang telah selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin.
Sa'ala junudul muntasirin an qaidihimil basil An-Nu'man bin Muqarrin. Maka pasukan kaum muslimin bertanya, di mana pemimpin utama mereka? Yaitu Nu'man bin Muqarrin ini. Pemimpin yang gagah berani, pemimpin yang gak takut mati untuk menghadapi peperangannya ini. Dan mereka tanyakan, di mana pemimpin kita? Farafa'a akhuhul burda anhu. Maka saudaranya tadi akhirnya menyingkapkan penutup yang menutupi wajah dan juga badan dari Nu'man bin Muqarrin ini. Waqala, dan mengatakan, hadza milkum, inilah pemimpin kalian. Qad aqarallahu ainahu bil fath. Allah berikan di depan matanya kemenangan. Meskipun pada saat itu sudah wafat Wa khatama lahu bisyahada, dan Allah menutup usianya dengan syahid insyaallah. Nah, inilah kisah dari An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu taala anhu yang menjadi pemimpin utama pada saat menghadapi pasukan Persia di perang Qadisiyah yang kedua ini, dengan jumlah pasukan Persia sebanyak 150.000, dan alhamdulillah atas tolongan Allah dan atas takdir Allah juga tentunya di sini kaum muslimin mendapatkan kemenangan di Qadisiyah yang kedua ini di bawah komando dari An-Nu'man bin Muqarrin. Yang ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, selesai kisah Nu'man bin Muqarrin ini alhamdulillah Jadi yang luar biasa kisah beliau ketika perangan Qadisiyah ini menghadapi bangsa Persia. Dan setelah itu jatuhlah tangan Persia ke tangan kaum muslimin. Persia jatuh ke tangan kaum muslimin pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kisah yang bisa kita ambil dari faedah atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nu'man bin Muqarrin ini tentu banyak sekali. Di antaranya adalah bahwasanya beliau memang memiliki fitrah yang lurus ketika mendengar sesuatu yang baik dan itu dia tidak ragukan lagi. Jika kisah pertama kali kita sebutkan ketika sampai berita kepada beliau mengenai Nabi Muhammad SAW, beliau memang disebutkan dalam berita-berita tersebut merupakan orang yang baik dan tidak ada yang beliau lakukan dari keburukan kecuali semuanya baik. Maka dengan fitrahnya bahwasanya Nu'man bin Muqarrin ini pun tidak ragu untuk masuk Islam. Tidak ragu untuk masuk Islam. Maka seperti itulah ketika sampai kepada kita berita yang baik, berita yang baik mengenai tentu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita mengimaninya. Itu semuanya adalah kebaikan bagi kita. Dan kemudian setelah masuk Islam, maka Nu'man bin Muqarrin menjadi orang yang bisa diandalkan dalam Islam, karena memiliki pengalaman yang banyak untuk berperang diantaranya, memimpin pasukan, memimpin antara kaum muslimin untuk menghadapi peperangan ini. Dan tentu di samping itu untuk menjadi seorang pemimpin kaum muslimin, pemimpin pasukan kaum muslimin pada saat pada masa itu tidak sembarangan orang, tidak hanya orang yang berpengalaman dalam hal perang saja. Tentu dari sisi keimanannya, dari sisi ibadahnya ini pun juga dipertimbangkan oleh para khalifah yang mengangkatnya. Maka ini menjadi bukti bagi kita bahwasannya keislaman seseorang ini tidak hanya cukup dengan pengakuan saja, tidak hanya cukup dengan
dia ucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian setelah itu bebas, tidak. Ya kan, tapi banyak perjuangan setelah itu. Ya. Rukun Islam bukan hanya 2 kalimat syahadat saja, kan, tapi ya ada salat, ya, zakat, puasa, haji, dan juga apa? Dan juga haji. Nah, pergi haji bagi yang mampu. Di samping itu banyak ibadah-ibadah yang lain, ya, sebagai apa? Penyempurna keislaman kita, ya, penyempurna keimanan kita, yang tentu harus kita amalkan juga. Ya, karena keimanan bukan hanya dalam hati dan juga dengan lisan saja, kan, tapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Dan itulah yang telah Nu'man bin Muqarrin lakukan. Ya, bahkan mengorbankan jiwanya sendiri untuk, ya, kejayaan Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, itu menerima, ya, ibadah dari Nu'man bin Muqarrin ini dan digolongkan termasuk orang-orang yang syahid. Nah, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya. Kita selesaikan alhamdulillah kisah dari Nu'man bin Muqarrin, dan pada pekan yang akan datang insyaallah kita lanjut pada kisah Suhaib Ar-Rumi, ya, Suhaib Ar-Rumi. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf, ya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.